FM. Proto FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Sahabat Kreatif Pro 2 FM Mataram, hadir lagi di sore ini dalam Inspiratif Talk kita ya sahabat kreatif, di edisi Kamis 11 Agustus 2022. Dan kali ini tuh spesial banget. Aku happy-nya kuadrat karena guest star kita sore hari ini adalah sosok yang sangat inspiratif, muda, dan sukses pastinya. Dan bisa dihadirkan di studio Pro 2 FM Mataram di tengah kesibukannya yang luar biasa. Kita langsung aja sahabat kreatif, jumpai guest star sore hari ini. Dia adalah Haji Riki Hartono Putra, atau biar kita lebih akrab lagi sapanya Kak Riki aja ya. Selamat sore. Selamat sore dan semangat pagi buat kita Semangat semua. pagi. Ini aku suka dari sosok yang satu ini ya. Luar biasa semangatnya, gak pernah pudar, on fire terus. Ini mungkin salah satu kunci suksesnya ya. Iya. Siap. Ini tuh luar biasa, kehormatan sih bagi aku, seriusan ya. Karena aktivitasnya padat merayap dari pagi sampai pagi lagi tuh 24/7 nih kalau Riki. Masih nguli biasa. Nguli tapi artinya nguli ini kerja keras yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Betul. Ini yang mau kita curi ilmunya dari sosok Ketua HIPMI Kota Mataram. Congratulations dulu loh. Ya, Ini mungkin banyak yang belum tahu kalau anak-anak muda Kota Mataram ini, bahwa Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mataram itu adalah Kak Haji Riki Hartono Putra ini, yang dulu tuh ngehits namanya Ricky Blackberry. Iya betul. Dari dulu kenal sama Mbak Ricky Blackberry Iya, kayak. Ricky Bebe gitu ya, Ricky Blackberry, terus ganti jadi Ricky Smartphone gitu ya. Padahal bidang usahanya bukan cuman itu. Jadi banyak bidang usaha sekarang yang digeluti, yang ditekuni, yang mau bawa Ricky ini menjadi sesukses sekarang. Tapi kita nggak ngelihat muluk-muluknya yang sekarang loh. Mau inti prosesnya, apakah sama dengan pengusaha-pengusaha yang lain, apalagi pemula gitu. Tapi aku lupa nanyain kabar dulu nih. Semangatnya udah selalu pagi. Kabarnya alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Mantap. Dahsyat ya, keren sih. Terpancar selalu dari penampilannya yang selalu fit, segar, dan gak pernah layu. Walaupun dalam hati saya pengen tahu ya. Tapi mudah-mudahan tercermin lah dari luar dan dalam gitu ya. Amin. Semangatnya sinkron. Tapi sekarang aktivitas di HIPMI gimana nih Kak Riki? Jadi HIPMI Mataram itu adalah himpunan pengusaha muda Indonesia. Jadi di mana HIPMI itu yang sekarang mantan ketua umumnya rata-rata sekarang yang di parlemen, di kementerian ada 4, termasuk Pak Presiden juga alumni HIPMI. Jadi ketua HIPMI Solo dia dulu. Ini merinding loh Iya, dengerinnya. Jadi memang kemarin saya juga kenapa saya memang sekarang fokusin di HIPMI, karena saya lihat kemarin ulang tahun HIPMI ke 50 tahun kemarin di Jakarta, itu hampir semua menteri datang, terus habis itu pejabat-pejabat luar biasa hadirnya banyak, dan setiap acara HIPMI di BPP pasti Presiden Joko Widodo pasti hadir. Karena beliau juga alumni ya. Betul. Selain itu Karena kita kenal Bapak pemimpin kita yang satu ini memang backgroundnya adalah pengusaha ya. Iya, memang dia pengusaha dari Solo kayak gitu. Who knows, nanti pemimpin kedepannya dari NTB gitu ya. Amin. Amin. Udah ininya udah ada, kisi-kisinya dari pengusaha ternyata bisa gitu ya. Jadi ini sebuah himpunan yang mewadahi semua pengusaha di. Jadi gini, memang kan ada banyak organisasi pengusaha. Memang tapi kalau HIPMI ini dari dulu mitra strategis dari pemerintah itu sendiri. Jadi kalau biasanya kalau yang di pusat tuh HIPMI kebijakan ekonomi itu dilibatkanlah HIPMI ini.
Tapi memang ya di daerah tergantung dari ketuanya juga sih. Ketuanya juga ya harus aktif, meminta program dan sebagainya, dan harus kolaborasi. Nah, jadi saya juga kebetulan memang SK HIPMI ya, ini baru yang Mataram baru kurang lebih baru 2 bulan ini keluar. Jadi memang saya langsung aktifin apa nih untuk supaya anak-anak muda ini supaya tahu apa itu HIPMI. Jadi kan kalau biasanya kayak nanti kita adain Startup Challenge 2022 itu by HIPMI Mataram, HIPMI NTB. Pokoknya gimana HIPMI ini di NTB ini bisa terkenal lah. Orang tahu oh HIPMI itu apa sih, orang jadi untuk jadi apa namanya? Ikut organisasi itu untuk apa fungsinya? Fungsinya sangat banyak sebetulnya. Salah satunya relasi. Makanya kayak sekarang saya bilang tadi Mbak Nana bilang bisnis saya banyak. Ya saya bilang kalau bisnis banyak tuh bisa jadi saya tanpa modal. Karena kalau udah maksudnya saya bisnis sudah kurang lebih 12 tahun. Jatuh bangun itu ya saya ketika saya udah pakai nyanyi jatuh bangunnya, jatuh bangun aku. Jatuh bangun tuh udah berkali-kali, bahkan ya banyak sekali lah. Kayak misalnya dulu usaha 2010 per 2011 kena tipu 50 juta, 2013 konter kebobolan habis 300 juta, 2016 kayak apa ya, ditipu karyawan, dihabisin karyawan 600 juta habis, 2018 ke 2019 2 miliar juga lumayan. Tapi namanya pengusaha tuh ya jatuh bangun tuh biasa, tapi yang pengusaha tuh sebetulnya bukan sebutan tapi mentalitas sih sebetulnya. Jatuh bangun itu namanya pengusaha. Namanya kita berusaha ya antara gagal bangkit lagi, antara ya sukses itu akhirnya lah kayak gitu bisa. Oke, jadi pengusaha itu bukan profesi tapi mentalitas. Betul. Oke, keren ini ya. Ini baru nemunya loh di sore ini. Luar biasa. Jadi karena memang kalau mau berbisnis, berusaha, berikhtiar itu memang harus disiapkan adalah mental selain modal ya. Betul. Tapi sekarang Kak Riki ini sudah nggak mikirin gimana membuka usaha baru, usaha ini, usaha itu dengan modal lagi. Tapi membangun relasi itu yang penting ya. Iya. Tapi emang itu bisa. Kayak kita mau buka usaha kalau pemula, bagaimana mengcombine modal yang seada-adanya dengan networking? Bisa sekali, tapi memang gini, kayak saya misalnya contoh usaha dulu awal itu 2011 itu online, dari mulut ke mulut, teman ke teman, akhirnya itu 2014 ya ikut organisasi. Kayaknya saya hampir semua organisasi ikut, yang pengusaha kayak dari dulu TDA, terus habis itu TDA, habis itu ada apa namanya, HIPMI, Kadin, sampai sekarang ya ikut di Kadin, Japnas juga jadi bendahara, sekarang juga dipercaya sama Forum CSR jadi bendahara juga di Forum CSR. Jadi memang relasi itu mungkin ya kita harus cari. Jadi sukses itu peluang tuh kita harus ciptain. Kalau sekarang memang kan orang bilang banyak, sebetulnya peluang tuh banyak sekali, apalagi sekarang kemudahan teknologi, kemudahan digital. Kalau dulu saya online itu mungkin bisa dihitung jari lah orang yang tahu online. Tapi kalau sekarang jadi dropship itu udah jadi pengusaha tanpa modal. Kenapa sih bilang tanpa modal? Jadi dia yang penting ada kemauan, dia cari teman-temannya nyari apa nih? Butuh barang apa, dia cariin di Tokopedia, bisa di Shopee kayak gitu, dia tinggal ambil, selisih harganya udah dapat dia. Itu dibilang pengusaha juga, dropship juga salah satu pengusaha, reseller juga kayak gitu. Oke, jadi apapun gitu ya, metodenya, terus medianya itu udah berusaha sebenarnya ya. Betul. Oke, jadi sahabat kreatif tuh jangan minder, atau kayak mau buka usaha tuh ancang-ancangnya banyak sekali tapi nggak jalan. Betul. Dan lagi satu, kalau untuk pengusaha, kalau kalian mau jadi anak-anak muda nih khususnya yang mau jadi pengusaha, harus bergaulnya sama pengusaha. Oh gitu. Maksudnya walaupun kita belum jadi pengusaha, kenapa? Karena circle kita menentukan masa depan kita. Oh, kayak gitu. Baiklah. Aku emang dari dulu bergaulnya sama pengusaha-pengusaha muda ini, tapi belum jadi pengusaha. Tapi memang harus passion juga ya. Tapi awalnya ini yang mungkin sahabat kreatif perlu dengarkan. Seorang haji muda, ketua HIPMI muda ini, sesukses ini, awalnya mulai menginjakkan kaki di dunia bisnis tuh gimana ceritanya, Kak? Jadi ceritanya gini, dulu saya pas SMA, memang saya mulainya dari SMA justru? Iya, dari SMA. Sebetulnya dari SD pun saya udah memang cita-cita saya jadi pengusaha lah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Jadi misalnya SD itu kita main kelereng gitu kan.
main kelereng, main tajos. Nah setiap saya main tuh saya menang banyak misalnya, besoknya saya jual lagi. Jadi uang belanja saya dikasih sama orang tua tuh mungkin Rp1.000. Kalau Rp1.000 saya mau beli banyak kan nggak bisa. Nah, saya main kelereng bisa satu hari bisa 5.000 jual, 3.000 jual. Jadi ada tambahan lah. Jadi saya pas itu bisa untuk beli cemilan, bisa beli Jadi orang heran kok bisa banyak belanjanya Ricky, padahal uang belanjanya cuma 1.000 ya karena itu jual beli. Terus habis itu yang SMP juga pas ulang tahun sekolah kan itu libur 3 hari ada acara. Saya jualan Oki Jelly Drink pas itu. Jadi masih saya ingat betul pas SMP itu uang belanja saya 3.000. Satu bulan tuh berarti kurang lebih 100.000 lah. Nah terus habis itu saya jual Oki Jelly Drink pas itu. Satu anunya itu 24.000. Kalau satu dusnya itu kita jual modalnya 1.000, kita jual 2.000. Okay. Jadi keuntungannya itu 100%, jadi 48.000. Jadi saya jual sehari bisa 8 dus, berarti 24.000 untung saya kali, anggap 25.000 kali 8 dus kan berarti 200.000. Jadi satu hari itu bisa saya untuk uang belanja 2 bulan. Dan itu 3 hari kayak gitu. Jadi saya ngerasain kalau saya mau lebih ya harus saya inisiatif kayak gitu, ada ide. Oke. Tapi itu untuk anak seusia kamu tricky sekali lah itu. Dari kecil udah ada apa ya, boleh dibilang bakat, minatnya di dunia bisnis. Tapi modal memang dikembangkan dari seada-adanya uang jajan itu yang dikelola ya. Misalnya SMA dulu, saya beli motor pakai uang sendiri, beli laptop pakai uang sendiri. Orang memang bilang kok bisa ya, karena misalnya kayak gitu, kayak dropship dulu istilahnya belum ada dropship, reseller belum ada. Jadi apa teman-teman butuhin, oh iya dah, yuk kamu bisa cariin, bisa saya cariin ke online, terus saya pesenin, akhirnya datang, ada untung. Saya tabung, akhirnya bisa beli motor, bisa beli laptop sendiri, kayak gitulah. Karena memang saya kan jadi anak yatim itu dari 2004. Jadi saya kenapa sebutan saya haji? Jadi 2003 tuh saya jadi haji tercilik pas sama adik saya, sama almarhum bapak saya sama ibu saya. 2004 bapak meninggal. Jadi 1 tahun setelah haji bapak meninggal. Jadi ibu besarin saya dari kecil, dari saya SMP kelas 1. Itu jadi triggernya membuat kamu kayak bangkit gitu ya? Iya betul, dan memang ibu saya itu orangnya yang strike, maksudnya strike itu dalam arti didik anak itu tegas sama benar-benar tidak boleh dimanja. Jadi memang dia uang belanja pas SMA itu cuma 5.000, padahal orang tua dibilang mampu kan sebetulnya. Kalau yang lain teman-teman ya di SMA 5 dulu ya mungkin bisa 20.000 sehari, bisa 50.000, tapi saya 5.000. Tapi 5.000 aja saya bisa nabung dan saya bisa beli motor sendiri, bisa beli laptop sendiri. Keren banget sih ini, luar biasa. Ini inspirasi juga untuk anak-anak muda yang masih sekolah juga, bahwa dari muda tuh kita udah harus mempersiapkan diri ya. Iya betul. Walaupun sebenarnya Kak Ricky ini bisa aja minta apa aja, dipenuhin pasti. Betul, saya dulu memang pas habis SMA, kuliah itu udah mulai usaha. Jadi memang ketika orang bermain saya udah capek berusaha kayak gitu. Jadi dari 2011 saya udah usaha juga, terus habis itu online Ricky Blackberry pas itu, sampai sekarang Ricky Smartphone kayak gitu. Oke, jadi obrolan kita ini langsung kayak menggelitik sahabat kreatif yang lagi dengerin, lagi nontonin kita juga di YouTube channelnya RRI Mataram Official. Dari Oming Chan katanya, Mas Ricky itu gimana kok bisa punya niat bisnis dari kecil? Emang pengusaha atau gimana? Apa emang keluarga pengusaha atau gimana? Terus gimana caranya bangkit dari kondisi ketika kita rugi saat membuka usaha? Ini mau mewakili banget sih pertanyaan ini ya. Jadi setiap kita mau buka usaha, kebanyakan orang yang dipikirkan adalah gimana keuntungannya, terus nanti kalau rugi gimana itu. Betul. Jadi mungkin saya jawab sedikit. Jadi pengalaman saya itu adalah kita itu hidup atau kita berbisnis itu harus punya target atau harus punya dream. Jadi saya tuh dulu masih saya ingat 2013 itu saya punya saya di dream book saya salah satunya adalah saya pingin umroh di bulan Ramadan. Pas 2013 awal, tepat tanggal 3 Maret 2013 itu saya kebobolan konter, habis semua. Oh itu udah ada konter ya? Udah ada konter, Ricky Smartphone udah ada, habis semua. Terus habis itu saya punya list itu, tapi sedangkan saya minus. Nah saya bilang yang penting kita punya mimpi, punya tekad,
serahkan semua pada pada Allah. Kalau saya Muslim, pada Allah. Karena apa? Karena tidak ada satupun niat atau mimpi yang tidak mustahil di dunia ini. Akhirnya pas itu saya ada ibu punya ruko lah bisa bilang gitu. Terus habis itu ada teman yang nyari, Rik, masih tak rukomu yang di Monjok? Dia bilang, oh masih. Berapa harganya? Harganya 550 juta. Oh iya dah, bisa saya lihat besok lihat. Akhirnya saya bilang sama ini ada yang mau beli rukonya, jadi makelar ceritanya. Terus habis itu makelarin keluarga sendiri. bisnis walaupun sama orang tua kayak gitu. Terus habis itu ya udah jual 500 juta, mama butuh uang. Akhirnya saya bilang sama orangnya 525 mas, mau ndak? Oh iya dah, oke. Saya bilang sama ibu, mak kalau saya jualin 500 juta berapa dapat komisi? Saya bilang. Itu udah nanyain komisi sama mama sendiri ya. Tapi saya bilang karena nanti kalau saya dapat uang saya mau pakai umroh, saya bilang. Akhirnya dikasih 10 juta, jadi 35 juta plus saya tinggal nambah 2 juta, saya bisa umroh pas itu tahun 2013. Lagi pas 2011 itu saya kena tipu 50 juta. 50 juta itu sama yang nipu siapa? bos. Rekanan? Jadi kan saya main HP dulu ambilnya di Batam, di Riau gitu. Okay. Nah dia kena tipu sama bosnya. Padahal saya udah diajak jalan-jalan ke Singapura sama dia. Terus habis itu kok bisa kena tipu. Nah dia ternyata kena tipu sama atasannya. Itu juga bukan pure uang saya sendiri, uang konsumen juga ada. Nah itu saya 3 hari 3 malam di dalam kamar, stresnya minta ampun. Terus habis itu hari kedua ibu datang. Nama saya datang, dia bilang kenapa kamu ini ceritalah saya akhirnya kena tipu nih. Makanya hati-hati, jangan percaya orang online, apalagi kamu jauh kayak gitu ini. Ya udahlah mama modalin lagi, saya bilang nggak usah dah, nanti pelan-pelan lagi. Hari ketiga saya bangkit. Nah alasannya kenapa saya bisa bangkit, karena saya punya mimpi saya apa? Saya pengen punya jadi orang sukses ke depannya. Saya pengen punya, pas itu saya pengen punya omset 1 miliar. Kayak gitu-gitulah. Akhirnya itu semua alhamdulillah terwujud kayak gitu. Nah pas saya umroh juga tadi yang 2013 akhirnya kesampaian ya umroh. Yang dream ininya itu ya, kesampaian dreamnya itu udah kesampaian. Saya punya dream book juga. Di dalam dream book saya itu saya tulis, jadi setiap saya tawaf itu saya bawa proposal hidup saya. Jadi kalau teman-teman belum punya proposal hidup, belum punya mimpi, tulis segera. Kalau kalian tidak punya mimpi, hidup kalian pasti gitu-gitu aja, saya jamin itu. Nah, apa isinya? Mau tahu isinya kan? Isinya yang pertama adalah pas itu saya cuman punya 1 ruko. Saya bilang, ya Allah, pas itu omset saya kalau nggak salah 300 juta pas itu 2013. Ya Allah, itu udah omsetnya udah segitu ya? 300 juta per bulan kurang lebih lah average-nya. Terus saya bilang, ya Allah, saya pengen punya omset 1 miliar per tahun, per bulan. Yang kedua, ya Allah saya pingin punya 10 ruko. Pas itu saya punya cuma 1 ruko. Ya Allah saya pingin sekali punya tanah 1 hektar. Dan yang keempat, ya Allah saya pingin setiap tahun bisa berkunjung ke rumah Engkau. Itu doa saya. Dan saya setiap tawaf saya bawa. Kalau dibilang logika manusia enggak mungkin. Iya, Enggak mungkin sekali. Tapi apa? Pulang saya dari umroh 1 minggu setelah saya umroh, yang di Ricky Smartphone sekarang yang di Catur Warga itu maunya jual 2 rukonya. Dia enggak mau jual 1. Dia telepon saya 1 minggu persis 1 minggu setelah umroh, Rik bayar dah ruko saya 1 aja enggak apa-apa. Untuk kamu bilang, "Yuh, saya kayak kalau enggak Allah yang gerakin hatinya dia enggak mungkin." Nah, akhirnya beli 1, saya renovasi total pas itu bulan September sampai Oktober lah. Targetnya bulan November udah jadi, tapi kena tipu juga sama renovasinya. Akhirnya awal Desember buka promo besar-besaran. Pas itu masih 2 counter sama sekarang juga 2 counter. Jadi di Smartphone Catur Warga sama Pancor pas itu. Akhir tahun itu promosi besar-besaran Desember, ada baliho, ada umbul-umbul. Akhir tahun ditutup dengan omset 1M lebih 25 juta. Langsung saya sujud syukur karena apa? Tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau kita punya impian dan kita berdoa juga kayak gitu. 2014 sampai 2009 sampai sebelum pandemi, alhamdulillah setiap tahun saya bisa umroh. Jadi kadang saya puasa berarti kan? Udah 8 kali 7 kali umroh, 1 kali haji. Masya Allah, gitu. Gimana tidak menggiurkan ini sahabat kreatif ya. Tapi nih jatuh bangunnya Ricky kan nggak selalu mulus ya dalam menjalankan usaha. Benar. Ada hal-hal yang terjadi yang tidak diharapkan seperti ditipu teman sendiri, kemudian kebobolan lah segala macam. Pada saat itu
apa pelajaran yang bisa diambil dari semua perjalanan gagalnya Ricky itu? Kalau sekarang ya, maksudnya saya Sekarang lihat ya ketika sekarang, kamu sekarang saya rekap lagi tuh kegagalan-gagalan yang terjadi itu di mana letak pelajarannya? Sekarang saya prinsip hidup saya adalah harta cuma titipan satu. Terus yang kedua, kita tidak boleh berharap pada manusia, berharaplah pada Tuhan yang punya segalanya. Itu aja konsep hidup saya, dua. Dan ketika kamu bersyukur pasti kamu bahagia dan pasti akan ditambah, itu aja. Jadi ada 3 konsep dalam hidup saya yang sekarang saya pelajari setelah lama-lama saya hidup. Jadi kalau kita setiap orang di dunia ini tidak pernah luput dari masalah. Setiap punya ujian itu tergantung dari kapasitasnya sendiri masing-masing. Karena apa? Kapasitasnya mungkin kita sebut misalnya ojek online punya cicilan mungkin 500.000, menurut dia berat. Tapi ada yang punya kayak misalnya pengusaha kelas atas lah, saya bilang dia asetnya puluhan miliar, ratusan miliar, tapi pusingnya juga kayak gitu, ujiannya juga seperti lebih besar. Iya, lebih besar. Saya pun kayak gitu dari kecil, dari yang tadi saya bilang dari 50 juta sampai 2 miliar, mungkin sekarang bisa lebih juga ujiannya dari itu. Kayak gitu. Karena memang kapasitasnya orang tuh pasti kayak kita sekolah. Dari SD naik ke SMA ada SMP ada ujiannya. Naik lagi ke SMA ada ujiannya. Begitu juga selanjutnya. Sama kayak hidup juga. Makanya kalau kita pikirin hidup ini, kalau kenapa orang bisa stres karena mereka tidak bersyukur. Jadi kalau ketika kita tidak bersyukur, maka dalam alam bawah sadar kita kita tidak merasa puas, kita tidak happy. Itu yang buat kita stres. Jadinya apa? Alam semesta tidak mendukung apa yang kita kerjain. Nah, kalau saya apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Tapi yang penting kita serahkan kepada satu yang di atas, Allah aja. Oke, Kak Ricky, ini tadi menarik. Kalau misalnya bisnisnya kecil, resikonya kecil. Ngambil yang lebih besar lagi pasti sesuai takarannya kan. Tapi gimana nih kalau misalnya kita takut ngambil resiko besar, tapi mau keuntungan besar. Menurut Kak Ricky, kalau kita berpendapat kayak gini, ya udah kecil-kecil aja biar ujiannya kecil. Gimana? Jadi gini, kayak misalnya saya kemarin misalnya saya kan emang pembisnis yang yang ngelihat ada peluang langsung bisa eksekusi kayak gitulah. Misalnya saya bilang contoh kayak pandemi kemarin, rapid antigen saya juga buat klinik kayak gitu. Iya, nah, itu resikonya untungnya besar sekali karena bisa dibilang tanpa modal 15.000 jualnya 70.000 sampai 100.000 lah kayak bisa bilang kayak gitu. Nah tapi semua yang besar tidak akan bisa bertahan lama kalau tidak dibangun dari kecil. Misalnya contoh saya bilang itu kan bisnis yang besar, untungnya besar, resikonya besar juga dan tapi memang itu bisnis musiman. Nah kalau bisnis yang kalau ketika apapun yang yang di luar logika untungnya kayak gitu itu pasti sesaat saja. Ngerti enggak maksudnya? Maksudnya sesaat aja, tidak mungkin panjang umurnya lah bisa dibilang kayak gitu. Sekali dapat gede ya tapi udah aja gitu ya. Sama kayak misalnya contoh saya bisnis harian. Ada bisnis kontraktor yang ketika ada proyek baru dapat uang. Memang sekali dapat banyak. Tapi jarang banget ya. Bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali kayak gitu. Oke, jadi gimana nih kita bisa menangkap peluang yang ada di musiman-musiman yang ada tuh loh Kak Ricky? Ya tadi saya semua buat bisnis sekarang kolaborasi. Jadi sekarang zamannya itu adalah kolaborasi. Jadi kayak misalnya sekarang lagi bangun hotel, PT Hotel Syariah Indonesia itu. Sekarang lagi bangun hotel. Oke. Ya, hotel syariah. Namanya Hotel Syariah Indonesia. Jadi ada beberapa, saya punya ada 3 hotel. Jadi memang pengembangan lagi juga itu kolaborasi. Nah, salah satunya juga kemarin saya ngajuin kerjasama juga sama Pak Menteri sih. Tapi masih dikaji juga. Nanti salah satu investor saya orang Jakarta semua karena ngajuinnya lumayan besar sih. Kayak gitu. Nah terus habis itu kayak kolaborasi lagi villa. Misalnya saya keahlian saya marketing misalnya contoh kayak gitu. Jadi ada yang punya villa, ya udah saya kelolain bagi hasil. Ada yang saya yang kelola 30% marketing, dia 70%. Saya anggapannya tanpa modal. Bisa nggak tanpa modal? Bisa. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa bangun villa hotel tanpa modal? Karena trust. Track record itu yang penting. Makanya yang kita jaga ketika kita hidup dimanapun itu kejujuran, kita terus habis itu loyalitas kepada orang lain apapun kondisi kita, mau kita di atas mau di bawah, jangan, kalau ketika di atas jangan sombong, ketika di bawah jangan
jangan terlalu stres, Jangan pusing, kayak minder gitu. juga, Jangan jangan putus minder, asa betul. ya. Oke, tapi kan namanya trust ini bukan kemarin sore dibangunnya. Pasti Setuju. dari memang harus menumbuhkan karakter diri. Nggak mungkin ujuk-ujuk ada investor ketemu seorang pemuda, anak muda, pengusaha muda seperti Ricky terus tiba-tiba ada trustnya kalau cuman baru kemarin ya kan. Setuju. Pasti ada juga informasi-informasi yang digali dari orang lain juga. Jadi bagaimana membangun trust ini sahabat kreatif? Ini kalau ngobrol sama sosok yang satu ini memang kita pasti tanpa jeda dan maunya lama, nggak bisa ini ya, nggak bisa berhenti. Tapi terus nonton yang di YouTube channelnya RRI Mataram Official, yang dengerin juga di 104,2 MHz, yang juga monitor kita di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia melalui aplikasi RRI Play Go. Cita-cita semua orang tuh pasti pengen sukses, pengen happy, pengen bahagia dengan indikator kebahagiaannya masing-masing. Kebanyakan indikator kebahagiaan seseorang tuh kalau sukses, mudah, bisa foya-foya. Ya enggak sih? Dan Kak Ricky sebagai ketua HIPMI Kota Mataram saat ini sudah di mata orang tuh memiliki semuanya. Dengan dinobatkan, diberi mandat sebagai ketua HIPMI Kota Mataram ini sebagai pengakuan sih bahwa terkonfirmasi memang Kak Ricky ini benar-benar sukses gitu. Jadi bisa menjadi acuan kesuksesan pengusaha-pengusaha di Kota Mataram juga. Bagaimana Kak Ricky menerima mandat ini secara pribadi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya kalau jadi ketua HIPMI ya memang apalagi kalau udah memang ada brandnya juga sih sebetulnya. Tapi memang kalau saya sendiri memang apalagi tadi anak muda biasanya saya juga udah pernah sih, maksudnya ya saya bilang manajemen keuangan pribadi ini baru bagus ya, baru 1-2 tahun inilah pas pandemi saya bilang. Karena memang dulu ketika ada dana lebih biasa membeli mobil sport, terus habis itu kalau lihat di Instagram saya mungkin hampir tiap 6 bulan sekali pasti saya keluar negeri jalan-jalan kayak gitu-gitu sih. Tapi memang kalau sekarang memang udah menata keuangan udah lebih bagus lagi karena memang masa depan masih panjang. Sekarang masih baru umur 30 tahun. Jadi memang harus ada pos-pos, kita buat pos-pos sendiri lah. Pos untuk investasi mana, pos untuk jalan-jalan mana kayak gitu sih. Oke, dan setelah Kak Ricky sekarang memegang amanah sebagai ketua HIPMI ini, target-target apa atau yang ingin dipersembahkan untuk Kota Mataram nih terkait dengan jabatan barunya sekarang sebagai ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mataram ini apa aja Kak? Ya, jadi saya dalam waktu dekat ini tepatnya tanggal 15 sampai 18 September yang akan datang saya ngadain Mataram Fair. HIPMI Mataram menginisiasi dan kolaborasi dengan hampir seluruh organisasi sih yang ada di NTB. Jadi kita ngadain Mataram Fair nih, saya melihat kemarin ada Jakarta Fair di Jakarta, itu dalam rangka HUT Kota Jakarta. Nah kebetulan Kota Mataram HUT-nya akhir Agustus kan. Jadi kita masukin dalam rangkaian ulang tahun Kota Mataram. Jadi terinspirasi gitu ya? Betul. Nah itu untuk apa? Karena memang orang kan masih bingung nih apa itu HIPMI, apa itu organisasi. Aktivitasnya apa sih betul. pengusaha-pengusaha di HIPMI ini? Nah, jadi makanya kita adain ini supaya mereka tahu oh ternyata HIPMI ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kayak gitu. Jadi emang kita adain tuh bazar plus hiburan terbesar se-NTB. Wow. Kenapa saya bilang klaim gitu ya? Karena memang benar-benar effortnya saya memang biasanya tidak pernah tampil di depan tapi saya ini pengen maksudnya challenge juga untuk diri saya, dimana saya jadi ketua panitia ya mau nggak mau harus totalitas lah karena saya jadi depan kayak gitu. Jadi dan ini bisa menaikkan minimal lah ekonomi khususnya di Mataram sendiri, NTB, Lombok, dan ini bisa menahan inflasi yang sekarang kita tahu semua inflasi makin hari makin
tinggi seperti itu. Oke, nih Kak, kita sapa dulu yang ada di YouTube channelnya RRI Mataram Official. Ini ada Ahsan, Kak Riki adiknya Mas Tommy ya. Pertanyaannya teman SMA aku katanya gitu ya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi, Kak Riki tips dong. Tadi Oming sudah tanyain bagaimana caranya bangkit dari kondisi rugi saat membuka usaha. Tapi sekarang pengen tanya tipsnya, cara memilih partner bisnis yang aman tuh gimana? Karena kayak kita membangun usaha ya Kak Riki tuh, kita itu maunya kadang-kadang jalanin sendiri aja karena mau mempercayai orang lain ini, apalagi zaman sekarang ya, itu sulit. Tapi kalau kita tidak bekerja sama dengan orang lain juga lajunya juga susah. Nah, gimana nih untuk menumbuhkan trust kepada partner? Ya, jadi kalau saya sekarang memilih partner memang ya tergantung kebutuhan juga sih. Kita harus tahu apa sih kelebihan diri kita sendiri. Misalnya saya kurangnya di manajemen keuangan, saya lebihnya di marketing, saya lebihnya di manajemen untuk HRD kayak gitu-gitu karyawan. Jadi harus kita tahu. Nah, kelemahan kita lah kita cari orang yang mempunyai kelebihan seperti itu. Gimana caranya? Ya satu kita satu mungkin dari kita bergaul sama dia, berteman udah berapa lama kayak gitu. Tapi memang saya juga dulu pernah bisnis, memang kalau kita berteman beda sama kalau kita mau tahu dia jujur apa enggak ketika kita berbisnis, pasti karena uang kan. Namanya uang tuh pasti beda lah, buat orang bisa jadi buta, bisa jadi orang beda kayak gitu sih. Nah, satu-satunya saya sekarang kayak misalnya sekarang kalau karyawan atau apa, saya tes dulu. Jadi ada psikotes, ada IQ test sama DISC namanya. Jadi minimal saya udah tahu karakternya tuh kayak gimana di lingkungan kerjanya, di rumah tuh berbeda atau enggak. Terus habis itu IQ-nya berapa, supaya minimal kalau kita kerja tuh ya kalau kita mau cepat minimal kan dia IQ-nya juga cepat nangkepnya kayak gitu-gitu sih. Berarti itu ada tim khususnya gitu ya Kak? Sekarang kalau yang khusus itu saya sendiri sih kebetulan. Kalau secara manual nih mendeteksi bahwa teman kita ini orang kayaknya cocok jadi partner atau dia bukan orang yang tepat karena nanti di tengah jalan bakal manfaatin dan sebagainya, itu gimana? Kalau secara alami memang secara alaminya kita lihatnya ya, kalau saya pribadi loh lihatnya dari pertama agamanya dia, terus dia kalau dia udah berkeluarga gimana dengan keluarganya. Itu yang paling penting sih, karena kalau sekarang kadang orang bisa jadi agama jadi tameng juga, tapi ketika dia bersikap keluarganya harmonis, maksudnya dalam segi dia bisa mengatur manajemen dengan keluarga, dengan kerjaan, nah itu mungkin jadi nilai plusnya sih. Kayak gitu. Jadi kita bisa melihat background mereka di kehidupan keseharian itu juga penting ya Kak ya. Betul. Dan juga bisa yang ketiga ya kita mungkin lihat apa kata sekitarnya dia. Insting gimana, harus dimainkan juga nggak sih? Insting pasti kalau udah terbiasa pasti udah ada insting. Ini orang ini kalau namanya kan saya udah banyak sekali ketemu orang, jadi minimal kalau saya udah lihat orang udah dari cara ngomong kita udah tahu sih ini mereka jujur dari tatapan mata kayak gitu-gitu, karena memang udah pengalaman kayak gitu. Tapi kalau yang baru-baru ya mungkin ya tadi dengan cara mungkin ngajak bisnis juga pelan-pelan kecil-kecilan sambil lihat dia gimana kejujurannya kayak gitu-gitu sih. Baiklah, ini ada Kak Madi, gimana caranya jadi pengusaha dengan modal minimalis? Kayak tadi saya bilang, sekarang tuh zamannya dropship, reseller. Nah, tapi maksudnya kalau kita mau jadi dropship itu kayak gimana? Misalnya nih aku deh mau dropship ke Riki. Bisa. Smartphone misalnya. Kan saya kan ada reseller, misalnya di Riki Smartphone. Nah, langkah awalnya kita misalnya nih mau jadi reseller di produk tertentu. Gimana caranya? Jadi kita ngajuin misalnya contoh di Riki Smartphone ada sistem reseller. Nah, resellernya itu bagaimana dapat potongan 3 sampai 10%. Misalnya contoh handphone kita bagi dua, untung HP sekarang 7 sampai 8%. Kita bagi dua sama reseller yang jualin lah. Jadi kita bagi hasil lah. Terus habis itu aksesoris juga kayak gitu. Gimana cara daftarnya? Tinggal ke Riki Smartphone bilang, "Kak, saya bisa jadi resellernya." Oh, bisa dengan ada targetnya minimal jual HP sekian ya. Terus habis itu gitu. Nah, sama kayak misalnya yang saya bilang, kalau di rumah aja bisa enggak?
sekarang misalnya kayak reseller atau dropship. Mbak misalnya contoh tetangganya butuh apa, dia nggak ngerti teknologi atau apa, oh ya saya butuh wajan ini, oh iya dah berapa harganya kira-kira, Mbak tinggal copy paste di Tokopedia atau Shopee, tinggal kasih lihat gambar, oh ini berapa harganya, naikin harga misalnya 50.000 sama ongkir udah gini, oh murah, gimana caranya, tinggal bayar ke saya, nanti tunggu datang saya anterin, atau kalau dari luar daerah tinggal disebut dropship, itu dari pengirimnya tetap Mbak, bukan dari perusahaan, kayak gitu. Oh, oke. Jadi ternyata sesimpel itu ya. Simple Udah nemu jalannya. Ya. Mungkin selama ini kita pernah dengar jadi reseller, jadi dropshipper aja, tapi nggak tahu langkahnya gitu. Nah, hari ini Kak Riki ternyata udah kasih tahu bocorannya. Nah, kalau ngomongin Kak Riki juga membuka peluang bagi para reseller di produk yang kamu perjualbelikan. Artinya sebenarnya Riki kan udah nggak perlu melakukan ini. Sudah ditahu namanya. Nah, tapi kenapa mau membuka kesempatan bagi anak-anak muda atau siapapun warga masyarakat untuk bekerja sama? Kamu kasih peluang itu. Ya, kayak tadi saya bilang di awal. Jadi memang sekarang tuh zamannya kolaborasi, sama kita makin banyak pasukan yang jualin makin lebih mudah lah. Tapi jadi keuntungannya kan jadi makin dikit, iya, Kak. tapi kalau dikalinya pasti lebih banyak. Oh, kalau Kayak pengusaha mah gitu mikirnya ya. Ya. Kalau yang awam nih kayak aku pasti mikir kalau ngejualin disuruh orang lain lagi ngejualin berarti keuntungannya makin dikit Ya. tuh. Dan saya juga sebetulnya udah ada buat sistem dulu Ricky Mall, terus habis itu kemarin saya jadi CEO dan foundernya NTB Mall. Sekarang saya juga ada buat juga lagi progres itu namanya semuaada.com. Sama resellernya, jadi sistem kayak Tokopedia. Jadi udah merambah startup juga Kak Ya, Riki udah ya. lama sih sebetulnya, cuman saya bilang kayaknya saya harus lagi lagi bangkitin lagi, dan ini momentum juga. Jadi makanya saya inisiasi lagi namanya Semua Ada. Nah, yang untuk resellernya sistemnya namanya Semua Bisa. Kak Riki nih, kalau kita mau berusaha, apa hal yang harus kita perhitungkan nih supaya kerugiannya itu nggak bikin kita terlalu drop di luar perhitungan. Kalau drop Ini kalau kita mau mulai nih modal sekian nih, terus misalnya saya mau ngambil barang, apakah harus ada saving sekian berapa persen untuk jaga-jaga atau abisin semua deh? Ya, kalau yang benar sih memang harus ada saving. Misalnya contoh savingnya berapa? Biasa 6 bulan sampai 1 tahun untuk operasional. Jadi misalnya contoh untuk operasional itu gaji karyawan dan lain-lain, itu harus kita saving mungkin 6 bulan lah minimal. Misalnya satu bulan 5 juta berarti kita harus punya cash sekitar 30 juta misalnya kayak gitu. Nah, untuk itu, dan sebelum kita mulai bisnis kita harus, kalau mau kayak gitu berarti kan harus kita analisanya harus kuat. Kita ada survei pasar, survei kebutuhan, ini produknya dibutuhin sama pasar, jangan sampai kita butuhin tapi ternyata orang lain tidak membutuhkan produk tersebut kan kayak gitu. Jadi apa yang terjadi ya tidak laku. Jadi kita buat banyak sekarang pengusaha-pengusaha yang dia jor-joran besar-besar tapi memang marketnya belum ada. Lebih baik dari kecil nih, dari satu ternyata besar, lagi tambah, lagi besar, tambah kayak gitu. Kalau sekarang kan maunya instan, anak-anak muda kebanyakan kayak gitu. Bener pengennya untungnya gede, nggak mau ada resiko. Tapi Kak Riki nih, kita butuh saran nih karena Kak Riki emang udah lama sekali bergelut di dunia usaha ini ya. Kalau kita mau bangun, ada kecenderungan nih, misalnya kalau orang lihat sukses nih pisang goreng crispy, pengen juga bikin pisang goreng crispy. Sekarang nih ada usaha sepeda listrik, pengen juga buka. Jadi ada kelatahan, kecenderungan latah melihat kesuksesan orang lain. Nah, seharusnya bagaimana trik membangun usaha yang bisa ada peluangnya berdiri sendiri gitu loh Kak? Kalau itu kan emang usaha usaha yang latah ikut-ikutan lah bisa ikut-ikut dibilang. gitu, ada kecenderungan memang kan. Banyakan memang dari saya lihat memang di Lombok seperti itu. Maksudnya ketika ada kafe, jamnya kafe semua benar. batu akik Yes. semua. Jadi memang itu kan ada masanya lagi-lagi. Nah, kalau kita mau enggak ada masanya, itu adalah kita create bisnis bukan ikut-ikutan, tapi kita berdasarkan survei, berdasarkan analisa kita yang kuat. Nah, ini kira-kira tadi produknya bisa laku enggak, jangan ikut-ikutan. Misalnya contoh kayak tadi sepeda listrik kan lagi momen, semua mau ikut jualan sepeda listrik kayak gitu. Jadi yang ada marketnya
segitu tetap, tapi penjualnya makin banyak. Jadi kemakan kemakan oleh beberapa. Yang tadinya satu, yang menang siapa? Yang pertama. Yang dia udah bosen gitu ya, dia udah ganti lagi yang lain gitu. Iya betul, dia udah untung, yang lain masih mencari baru untung. membangun. Iya, Iya, kayak iya. gitu. Oke. Berarti kita harus cari sesuatu yang berbeda gitu ya, dengan analisa sendiri. Betul. Kalau ngintipin kesuksesan orang lain itu perlu nggak sih Kak Ricky? Kita ya perlu sih untuk mencontoh, dan kita belajar dari orang lain yang lebih sukses atau yang lebih dahulu lah, karena memang namanya pengusaha itu harus selalu mengosongkan ilmu lah, kayak gelas itu udah diisi full, gimana cara kalau kita mau ngisi lagi kan pasti tumpah. Gimana caranya yang mengkosongkan gelas itu sendiri. Kayak tadi bilang saya sama Tommy Atlantis, itu kan orang heran kok bisa samaan, di baliho samaan. Terus kemarin yang Mataram Fair saya ajak juga kolaborasi juga, ikut untuk ngeramaikan Mataram Fair, kok bisa samaan. Jadi memang Tommy dari saya TK, dari kecil memang udah jadi sahabat sih, jadi teman. Oh, yang tadi pertanyaannya Betul. itu ya. Jadi memang Oke, dikira saudara. Iya. Jadi emang kayak misalnya walaupun kita bidang bisnisnya sama di handphone, tapi memang kita kolaborasi. Jadi misalnya nggak perlu saingan ya? Iya, kalau saingan kan yang untung malah customernya, bukan kitanya. Tapi kalau kita kolaborasi kan saling menguntungkan lah. Jadi intinya lebih, pengusaha kan saling yang penting untung menguntungkan. jadi lebih kuat dan tidak, gitu ya. Betul. Ini Kak Riki ada dari Maria di 0818020570. Kak Riki, nggak ada niatan untuk buka seminar usaha gitu bagi pemula? Wah, karena tertarik nih. Jadi sebetulnya dulu memang hampir tiap minggu diundang acara itu. Cuman memang sekarang memang saya batasin karena saya juga lagi sibuk belajar banget lah juga, dan gitu. memang lagi fokus juga sih sebetulnya untuk pengembangan diri dan usaha. Jadi memang coach saya menyaranin kalau bisa jangan dulu untuk branding atau jangan dulu lah. Tapi memang nantinya pasti saya akan lari ke sana sih untuk menginspirasi anak-anak muda, tapi saya dulu harus settle juga kayak gitu. Oke, ini dari Rama. Ini semakin mepet waktunya, tapi kita jawab dulu ya. Dari Rama, Kak Riki, bagaimana membagi waktu dengan banyaknya usaha yang Kak Riki jalankan bersama keluarga? Oh, maksudnya gimana tuh ngatur waktu sama keluarga? Kamu sibuk banget, usahanya nggak satu gitu. Jadi saya memang 3 atau 6 bulan sekali pasti saya ajak keluarga keluar. Kayak kemarin tahun ini udah ke Turki bulan Februari sebelum MotoGP, itu satu keluarga. Bulan Juni kemarin itu ke Singapura sama Malaysia sama anak-anak, sama berempat aja quality time. Oh, jadi gitu. family time dan quality time gitu ya. Betul. Karena karena uang, apalagi kita udah nikah, udah harta, kita nyari uang kan untuk keluarga juga. Kayak gitu. Betul. Tapi kalau keseharian yang pasti udah nggak selayaknya udah nggak bisa terlalu gimana tuh? Kalau saya sendiri sekarang, saya misalnya contoh, kalau dulu memang saya kerja sampai malam gitu. Kalau sekarang saya batasi misalnya pagi jam 8 habis antar anak sekolah sampai sore Masih antar anak sekolah? Tugas harian, tugas wajib itu. Wow, luar biasa banget. Ini inspirasi di ujung kebersamaan sih ini namanya. Ternyata Kak Riki itu memang melakukan tugas-tugas harian juga ya. Iya, kalau itu antar jemput anak sekolah wajib. Karena memang saya tidak mau kayak pengalaman teman-teman yang sibuk usaha terus habis itu anak dia enggak tahu tumbuh kembangnya anak. Jadi memang saya pasti kalau malam dia habis maghrib pasti udah di rumah. Saya udah usahain kayak gitu, kecuali urgent betul pasti saya baru saya di luar atau apa. Tapi kalau enggak itu pasti saya di rumah. Dan hari Minggu pasti saya tidak ngurus apa-apa. Pasti quality time sama keluarga. Memang sosok yang satu ini almost perfect sih sepertinya sahabat kreatif, kalau dari kacamata kebanyakan orang gitu ya Kak Riki. Tapi sebenarnya pengen lebih ngulik lagi kesehariannya Kak Riki. Cuman karena kita waktunya cuma 1 jam dan ternyata nengok jam udah dikasih kode udah hampir berakhir. Jadi apa yang paling ingin Kak Riki sampaikan selain menjadi sebagai ketua HIPMI, tetapi juga sebagai pribadi dan pengusaha? Oke, terima kasih. Mungkin kalian closing statement buat anak-anak muda yang ada dimanapun berada. Intinya kita harus punya satu mimpi atau tujuan hidup. Karena kalau kita tidak punya mimpi atau tujuan hidup, kita pasti akan tetap 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan pasti hidupnya begitu-gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita jadi anak, jadi harus menghargai orang tua, apapun jabatan kita, apapun kondisi kita di masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus sayangi orang tua, sayangin anak, istri. Itu yang ketiga. Yang keempat, selalu bersyukur, karena ketika kita bersyukur kita pasti ditambah. Tapi sebaliknya, ketika kita kufur nikmat, pasti kita akan dikurangi terus. Dan yang kelima, tetap semangat, jangan patah semangat, karena hidup kita bukan karena omongan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Kalau itu omongan orang lain buat kita negatif, jangan didengar. Kalau omongan orang lain itu membuat kita makin positif, dengarkan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Riki. Ini ada yang barusan masuk juga SMS-nya dari Bram. Kak Riki kok diperhatiin mirip Pak Erick Thohir ya? Nggak usah dijawab. Mungkin juga karena inspirasinya banyak dari sana dan sosoknya juga muda, sama-sama muda. Jadi mungkin pikirannya gitu ya, Bram nih bisa aja. Oke Kak Riki, terima kasih banyak sharingnya. Ini aku terima kasih banget mewakili Sahabat Kreatif Pro 2 karena mau meluangkan waktunya loh datang ke studio. Sering-seringlah berbagi supaya rezekinya makin ditambah. Berbaginya tidak melulu soal materi, tapi juga ilmu. Ini manfaat banget loh. Betul. Jika sahabat kreatif semuanya bisa menjadi sukses dan tertrigger untuk mulai bangkit lagi berusaha sejak saat ini setelah mendengarkan Kak Riki, luar biasa. Jadi mudah-mudahan pahala kebaikannya mengalir ke Kak Riki dan keluarga juga ya. Baik, terima kasih banyak Kak Riki. Sahabat kreatif, itu dia kebersamaan kita dengan sosok muda, berbakat dan sukses. Dan udah kita kenalin sahabat kreatif para pengusaha muda. Ini dia ketua yang baru, yaitu Kak Haji Riki Hartono Putra sebagai Ketua HIPMI Kota Mataram periode kali ini ya. Dan mudah-mudahan kiat-kiat suksesnya bisa sahabat kreatif ambil dan bisa diimplementasikan, dan suksesnya juga nular. Terima kasih juga atas kebersamaannya, baik yang di YouTube channelnya RRI Mataram Official, yang dengerin juga melalui RRI Playgo di aplikasi smartphone-nya, atau juga yang dengerin via FM 104,2. Semuanya mudah-mudahan tertular kesuksesannya. Aku Kim Nana pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhoi FM, Suara Kreativitas, Suara Kreativitas.